Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai adik-adik. Hai. Ya adik-adik, shalom. Selamat berjumpa kembali bersama kakak-kakak guru sekolah minggu GKE Immanuel Barongtongko. Adik-adik, di minggu ini kakak-kakak berada di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat. Ya adik-adik, marilah kita mulai sekolah minggu kita dengan semangat. Mari kakak-kakak. Adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan semangat dan riang gembira. Kita angkat pujian, senyum, dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Mari kita angkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang setiap hari boleh kami rasakan. Tuhan, hari ini kami akan memuji Tuhan bersama-sama guru-guru sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati juga adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita dapat beraktivitas dengan baik. Adik-adik, senang berjumpa adik-adik pada minggu hari ini. Dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami, dan pada hari Minggu ini ya Allah, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami dalam rangka kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan masa kanak-kanak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam cerita Alkitab yang nanti kita akan saksikan bersama melalui tayangan video, yaitu firman Tuhan pada hari ini dengan judul Taat kepada Perintah Allah, dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-13, yaitu jangan membunuh. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan melewati video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Ayat hafalan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 17.
adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab kan? Bagaimana cerita Daud dan Saul. Nah adik-adik, dari cerita Daud dan Saul itu menggambarkan tentang inti cerita kita pada hari ini, yaitu taat kepada perintah Allah. Dalam Keluaran 20 ayat 13 mengatakan jangan membunuh. Nah, Keluaran pasal 20 ayat 13 ini merupakan hukum yang ke-6 adik-adik ya. Hukum yang ke-6, hukum perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Apa itu jangan membunuh adik-adik? Jangan membunuh yakni melarang pembunuhan dengan sengaja, atau melarang pembunuhan dengan sengaja mengambil nyawa orang tanpa izin. Karena apa adik-adik? Kenapa dilarang? Karena hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang mengasihi Tuhan, melalui cerita ini tadi yang sudah kita dengarkan bersama, mau mengajarkan kita supaya kita tidak menyakiti orang lain. Ya, tidak boleh menyakiti orang lain. Itu tidak baik dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan adik-adik? Ya, seharusnya kita menghormati dan menghargai orang lain. Nah, adik-adik, tindakan jahat berupa menyakiti, bahkan membunuh, ya, merupakan sikap yang sangat tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu, melalui cerita kita pada hari ini, mau mengingatkan adik-adik semua, ibu juga, supaya kita wajib taat kepada perintah Tuhan. Wajib ya adik-adik, wajib taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, membunuh atau menyakiti orang lain tidak hanya kita menyakiti orang lain pada saat kita pukul secara fisik ya adik-adik, atau pada saat kita cubit seseorang, itu tidak hanya seperti itu ya adik-adik, tetapi juga bisa menyakiti orang lain melalui perkataan kita, sehingga membuat orang lain seperti biasa adik-adik. Kita akan bersama untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita tunduk kepala, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami melalui firman-Mu. Kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami mengasihi sesama kami, supaya kami menghormati dan menghargai sesama kami. Kami tidak menyakiti hati sesama kami, baik melewati perkataan, perbuatan, tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan naikkan doa kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami sepanjang 1 minggu yang telah lewat. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan. Terima kasih atas orang-orang yang telah mengasihi kami. Diberkatilah kami dan juga orang-orang yang mengasihi kami. Anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam sekolah, Tuhan yang boleh memberkati, menyertai mereka dalam pendidikan mereka, memberi akal budi dan hikmat dan kemampuan dalam belajar. Setiap orang tua yang mendukung, mendampingi, bekerja, mengasihi keluarganya, anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan. Mampukan setiap orang tua untuk mendampingi setiap keluarga, masing-masing anak-anak dengan pertolongan dan takut akan Tuhan. Karuniakanlah hikmat, hati yang bijaksana, kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Tuhan, berkenanlah Engkau menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, pelayanan-pelayanan, secara khusus pelayanan di sekolah hari Minggu.
guru-guru sekolah minggu. Tuhan boleh senantiasa menyertai dan memberkati setiap pelayanan mereka. Dan terlebih kami percaya Tuhan yang akan senantiasa memberkati kehidupan mereka yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Di dalam nama Tuhan. Adik-adik yang luar biasa, Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat ya buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Ini Ulangan pasal 5 ayat 16a. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ulangan pasal 5 ayat 16. ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperlakukan kepadamu oleh Tuhan Allah, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. dan selanjutnya Ibu dan kakak-kakak guru sekolah minggu tetap menunggu video adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini. Ini dia. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, namun sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi gereja kami dan pelayanan kami. Tuhan berkati juga pekerjaan orang tua kami, kiranya selalu diberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian, tanganku bekerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami ya Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan kegiatan kami setelah ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati dan melihara kami ya Tuhan sampai seminggu ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk selalu patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.